Martin Rihi dengan NRP 130319192. Saya mahasiswa Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi survival PT Mustika Ratu di tengah pandemi COVID-19. Nah, terlebih dahulu saya akan mengajak kita untuk melihat profil perusahaannya. PT Mustika Ratu beroperasi sebagai industri perumahan yang mengkhususkan diri dalam produksi obat herbal atau jamu dan kosmetik tradisional. PT Mustika Ratu didirikan oleh Muriati Sudibyo, lahir di Surakarta 5 Januari 1928 sebagai putri yang tumbuh di dalam kerajaan Keraton Surakarta. Pada tahun 1975, jamu dan kosmetik yang diolah Muriati Sudibyo pada tahun ini mendapat banyak tanggapan positif dan pesanan dari kerabat dan teman-temannya. Pada tahun 1980, PT Mustika Ratu beroperasi pada 14 Maret 1978 dan mendapatkan reputasi yang baik sebagai pengembang produk kecantikan dan jamu kesehatan tradisional. Pada tahun 1985, Mustika Ratu mulai mendapatkan permintaan pasar yang berlimpah dan mendirikan pabrik pertamanya pada 8 April 1981 di Ciracas, Jakarta Timur. Pada tahun 1995, Mustika Ratu go publik dengan melakukan penawaran umum perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Setelah profil perusahaan, kita akan melihat kondisi finansialnya. Pada tahun 2018, PT Mustika Ratu memiliki total aset sebesar 511,89 miliar dengan persentase kenaikan dibandingkan tahun 2017 adalah 2,91%. Pada tahun 2019, PT Mustika Ratu memiliki total aset sebesar 532,76 miliar dengan persentase kenaikan dibandingkan tahun 2018 adalah 4,7%. Dan yang terakhir, pada tahun 2020, PT Mustika Ratu memiliki total aset sebesar 540,35 miliar. Dengan persentase kenaikan dibandingkan tahun 2019 adalah 1,42%. Indonesia dan berbagai negara saat ini sedang mengalami masa sulit yang disebabkan dengan munculnya sebuah virus. Virus ini dikenal dengan virus corona atau COVID-19. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang virus ini. Yang pertama, infeksi virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Yang kedua, secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi. Di antaranya demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan juga sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan yang terakhir, ruam di kulit. Adapun cara pencegahannya, diantaranya yang pertama, terapkan physical distancing, di mana ketika kita berada di luar rumah, kita harus menjaga jarak kurang lebih 1-2 meter. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga, rutin mencuci tangan. Dan yang terakhir, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Dengan penularan
penularan yang sangat cepat, maka angka terkonfirmasi COVID-19 melonjak tinggi, sehingga pemerintah di seluruh dunia mengambil kebijakan untuk menerapkan lockdown, termasuk Indonesia juga menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang dimana segala kegiatan harus dilakukan dari rumah. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah membuat banyak perusahaan dan berbagai sektor mengalami kerugian besar. Bahkan tidak sedikit yang menghentikan kegiatan usahanya, sehingga masyarakat banyak kehilangan pekerjaan. Namun jika dilihat dari kondisi finansial di tahun 2020, PT Mustika Ratu tidak mengalami kerugian, melainkan mengalami kenaikan persentase total aset sebesar 1,42% dari tahun 2019. Tentunya ada strategi yang digunakan PT Mustika Ratu untuk tetap bertahan di tengah pandemi ini. Ada 3 strategi utama yang digunakan PT Mustika Ratu untuk tetap bertahan di tengah pandemi ini, yaitu yang pertama menyesuaikan dengan keadaan sekarang, yang kedua beradaptasi dengan new normal yang diterapkan pemerintah, dan yang ketiga beradaptasi dengan new normal berikutnya dengan transformasi yang gesit. Adapun kebijakan yang diambil diantaranya dengan meluncurkan produk kesehatan dan kebersihan berupa hand gel sanitizer dan hand and body sanitizer spray. Selain itu, perusahaan juga mengkampanyekan perlunya juga menggunakan mouth or dental care yang mengandung antiseptik alami seperti daun sirih yang sangat dibutuhkan untuk selalu higienis pada kondisi pandemi saat ini. PT Mustika Ratu juga melakukan telesales, membuat platform reseller online, memaksimalkan semua platform e-commerce, dan melakukan strategi marketing yang kreatif. Dan tentunya konsisten melakukan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, dari penjelasan yang telah saya paparkan, saya dapat menyimpulkan bahwa di masa pandemi saat ini, faktor human capital menjadi elemen yang krusial dalam keberlanjutan perusahaan. Bisnis harus menyesuaikan diri dengan cepat agar dapat tetap bertahan, termasuk mengelola perubahan radikal yang dihadapi oleh para tenaga kerjanya. Pandemi juga memberi para pemimpin kesempatan untuk merancang masa depan kerja, mengambil tindakan cepat untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerjanya, mengadakan berbagai layanan yang mungkin sebelumnya belum ada, hingga menerapkan strategi untuk mendukung pekerja di masa-masa penuh tantangan ini. Sekian dari saya, semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk tetap stay safe ya. Terima kasih.